Ya, IMJS akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 3 miliar saham baru dengan nominal Rp200 setiap saham. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa PT Indomobil Multijasa Tbk atau IMJS telah mengantongi persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD 4 atau right issue. Ya, IMJS akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 3 miliar saham baru dengan nominal Rp200 setiap saham. Pemegang saham telah menyetujui aksi korporasi tersebut dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang diselenggarakan pada Kamis 28 Agustus 2025 lalu. Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pemberian kuasa pada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam penawaran umum. Ya, kemudian rapat juga menyepakati pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi IMJS untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan terkait dengan HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan. Rencana rights issue ini diharapkan dapat berdampak positif bagi pertumbuhan usaha perusahaan di mana aksi korporasi ini akan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja keuangan IMJS. Peningkatan modal perusahaan dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan daya saing usaha dan meningkatkan hasil investasi bagi pemegang saham IMJS. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk atau CGAS melakukan groundbreaking proyek Liquefied Natural Gas atau LNG Station di Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat pada 30 Agustus 2025. Ya, fasilitas ini ditargetkan rampung pada kuartal 4 tahun 2026. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk atau CGAS melakukan groundbreaking proyek Liquefied Natural Gas atau LNG Station di Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat pada 30 Agustus 2025. Fasilitas ini ditargetkan rampung pada kuartal 4 tahun 2026. Proyek strategis CGAS ini akan memiliki kapasitas produksi sebesar 1,5 miliar standar cubic feet per day atau MMS CFD dengan sumber gas berasal dari sumur galian 1 yang merupakan sumur gas marginal yang dikelola oleh Pertamina IP. Pembangunan LNG Station ini merupakan bagian dari strategi ekspansi CGAS dalam mendukung percepatan transisi energi bersih. Dengan permintaan LNG domestik yang terus meningkat, CGAS optimistis dengan pembangunan fasilitas anyar ini menjadi pilar pertumbuhan terbaru sekaligus memperkuat portofolio energi bersihnya. Pembangunan ini merupakan salah satu implementasi pemanfaatan dana hasil penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur. Hingga Juni 2025, dana dari IPO telah digunakan untuk pembayaran muka dalam rangka pembelian awal peralatan LNG senilai Rp67,96 miliar dan sebesar Rp17,31 miliar digunakan sebagai modal kerja. Berbagai sumber ADEX Channel. Pemirsa, PT Energi Mega Persada Tbk atau ENRG mencatatkan kinerja keuangan yang mengesankan di semester pertama 2025. Ya, emiten migas milik grup Bakri ini berhasil meraih kenaikan penjualan bersih hingga 18%. PT Energi Mega Persada Tbk mencatatkan kinerja keuangan yang mengesankan di semester pertama 2025. Emiten migas milik grup Bakri ini berhasil meraih kenaikan penjualan bersih hingga 18%. Penjualan bersih perseroan naik menjadi $239 juta Amerika Serikat pada semester 1 2025, seiring EBITDA yang melejit 25% menjadi $149 juta dan laba bersih turut terangkat 7% atau setara $35 juta. Wakil Direktur Utama dan CFO PT Energi Mega Persada Tbk, Eduardus Ardianto menjelaskan, lonjakan ini didorong produksi minyak yang naik 9% serta harga jual gas yang meningkat 8%. Sementara itu, Direktur Utama dan CEO PT Energi Mega Persada Tbk, Shailendra S. Bakri menyebut, aset Siak dan Kampar di Riau, Sumatera menjadi kontributor utama pertumbuhan produksi minyak perseroan. Sementara tambahan produksi gas dari Blok Sengkang membantu menjaga kinerja gas perusahaan tetap stabil. Kedepannya perseroan akan terus melanjutkan program eksplorasi dan pengembangan sepanjang semester 2 2025. Langkah ini dilakukan untuk mengejar penemuan baru sekaligus mempertahankan produksi migas di tingkat yang optimal.
Berbagai sumber IDX Channel. PT Batavia Prosperindo International (TBK) mengumumkan akan membagikan dividen interim kepada investor senilai 41,51 miliar rupiah atau setara dengan 4,2 rupiah per lembar saham. Ya, Corporate Secretary PT Batavia Prosperindo International (TBK), Kamal mengungkapkan pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan direksi dan telah disetujui Dewan Komisaris Perseroan pada 28 Agustus 2025. Di mana ditetapkan pembagian dividen interim kepada investor sekitar 52,25% dari laba bersih semester 1 2025. Adapun jadwal pembagian dividen antara lain akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 10 September 2025. Sementara itu, tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen atau recording date pada 12 September 2025. Sebagai catatan, Perseroan berhasil mencetak laba bersih senilai 79,45 miliar rupiah di sepanjang semester 1 2025. Kembali bersama kami di Market Buzz pemirsa, pemerintah tetap optimis fundamental perekonomian Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan iklim investasi masih tetap aman meskipun terjadi sentimen dinamika sosial politik di dalam negeri. Optimisme tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% secara year on year dan pada kuartal kedua tahun ini. Serta sejumlah indikator pendukung optimisme tersebut yakni Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang kembali kepada atau berada di level ekspansif 51,5% pada bulan Agustus setelah sempat melemah di level 49,2% pada bulan Juli. Sementara daya tarik pasar modal Indonesia juga masih terjaga dengan baik dan pemerintah sendiri terus mendorong stimulus untuk meningkatkan daya beli, terutama meningkatnya ataupun menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini fundamental, ini menjadi penting karena tentu kita paham bahwa pasar modal ada dua hal penting selain fundamental maupun sentimental, namun ingin ditegaskan bahwa secara fundamental Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Kinerja kuartal kedua mencatat pertumbuhan 5,12% secara year on year dan dengan indikator utama seperti hari ini kita monitor PMI, Purchase Manager Index Manufacturer, ini sudah balik di atas 50%.